Di bawah kaki ada rumput, lumpur menempel pasti terbawa. Rezeki halal mesti dijemput dengan ikhtiar serta takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Aduh, awal video udah kayak keselak aja nih teman-teman. Nah, di video kali ini tuh aku mau share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Ini aku awali dengan nyapu-nyapu halaman. Jadi ini tuh masih pagi ya teman-teman sebenarnya, tapi ini tuh cuacanya aduh udah bener-bener kayak cetar banget ya. Padahal ini tuh belum jam 7 loh teman-teman. Makanya di sini tuh aku gercep mau nyapu halaman sebelum Pak Tukang juga datang gitu ya. Jadi aku tuh mau buru-buru nyapu halaman dulu, bahkan itu cucian aku aja belum aku jemur ya teman-teman, karena memang kalau sekarang itu tuh nyapu pas cucian udah ada itu kayaknya agak gimana gitu ya, karena memang cuaca itu panas banget teman-teman, terus debu itu bener-bener tebel gitu ya. Jadi ya sebaiknya sih gitu ya habis kita nyapu terus debu-debunya udah pada agak hilang sedikit gitu yang berterbangan, baru deh dijemurin pakaian, karena kalau enggak ya pasti bakalan banyak gitu ya debunya tuh nempel di pakaian gitu. Di sini tuh emang lagi dilanda banget musim kemarau ya teman-teman, bener-bener kayak apa ya, kayak hujan tuh nggak mau turun gitu, jadi bener-bener panas banget, bener-bener cetar banget gitu ya. Jadi kadang itu pun kalau misalnya udah pagi-pagi banget kita nyapu ya tetap aja debunya itu banyak gitu teman-teman, karena memang nggak ada hujan-hujannya di sini tuh. Ada yang sama nggak sih teman-teman di daerah kalian yang sekarang itu tuh lagi dilanda musim kemarau? Aduh, kalian bisa lihat ya itu debunya, masya Allah. Ini aja ya teman-teman, aku habis nyapu ini tuh aku cuci kaki, terus juga itu celana aku lap pakai kain basah gitu ya teman-teman, karena memang kalau nggak itu ya debunya tuh benar-benar nempel banget gitu loh di celana, dan kalau misalnya mau diganti sayang banget karena masih pagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kaki itu benar-benar harus digosok, karena itu benar-benar hitam loh teman-teman, walaupun udah pakai sendal ya tetap aja gitu ya, karena emang debunya itu benar-benar banyak banget dan tebel banget. Ya sebaiknya sih emang kayak disiram dulu ya teman-teman, ini tuh halaman maunya gitu ya. Tapi aduh pagi-pagi kayak gini tuh ngangkat-ngangkatin air rasanya tuh kok masih belum semangat gitu ya, karena kan ngangkat-ngangkatin air itu lumayan berat ya teman-teman. Ini tuh memang halaman aku tuh setiap hari seharusnya tuh disapuin ya teman-teman, karena kan sekarang tuh lagi musim kemarau, otomatis dedaunan kering itu jadi sering jatuh-jatuh gitu, terus juga kadang suka diterbangin angin gitu ya. Sebaiknya itu memang disapunya setiap hari biar nggak terlalu banyak gitu untuk sampah-sampahnya. Kadang itu kayak ngerasa nggak enak gitu loh teman-teman kalau pas lagi ada orang yang datang gitu ya, terus ngelihat halaman itu tuh kotor gitu. Jadi kadang tuh suka ngerasa sungkan gitu ya teman-teman, kayak nggak enak aja gitu rasanya gitu ya. Walaupun di dalam rumah keadaan itu kadang berantakan gitu ya, setidaknya di halaman itu ya bersih lah gitu teman-teman, jadi nggak terlalu memalu-malukan banget gitu. Kalau tamu-tamu itu kan jarang ya yang kadang tuh ke dalam rumah, palingan kadang kalau ngobrol tuh ya di teras, jadi kayak teras harus bersih, dan setidaknya itu halaman lah ya harus bersih teman-teman. Tadi Pak suami tuh bilang sih sama aku, katanya itu biarin aja ntar sore aja baru disapu gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh kayak ngerasa kayak udah nggak nyaman ngelihatnya gitu ya, apalagi nih di bagian di dekat ini ya teman-teman, di dekat pintu masuk ini. Ini tuh banyak banget sampah jajannya anak-anak gitu ya, jadi kayak udah nggak nyaman aja ngelihatnya gitu. Lagian kalau misalnya halaman kita itu udah bersih, kita juga ngerasa seneng gitu ya, dan punya kepuasan tersendiri gitu. Jadi ya udahlah ya, biar hari-hari aku tuh nanti aku jalan dengan happy. Di sini aku beresin aja untuk sapu-sapu halaman ini ya, biar kayak bener-bener bersih, dan juga mood aku bakalan bagus sih kalau misalnya ngeliat halaman tuh udah bersih gitu. Nah di sini aku sampahnya nggak langsung aku bakar dulu ya teman-teman, karena ini tuh baru sedikit gitu ya sampahnya. Aku mau tunggu aja dulu entah 2 hari atau 3 hari ini teman-teman baru aku bakar. Tapi kalau misalnya nanti tuh cepat dicekerin aja bakalan aku bakar gitu ya. Tapi kadang kalau nggak terlalu banyak atau agak sedikit gini juga kadang nggak dicekerin gitu teman-teman sama ayam.
Oke, ini dia teman-teman halaman aku di pagi hari yang cerah banget. Alhamdulillah ini udah bersih. Sekarang baru deh semangat buat aktivitas lagi. Nah, di sini aku tuh mau bikinin minuman buat Pak Tukang ya teman-teman. Karena alhamdulillah ini tuh Pak Tukang udah nyampe gitu ya. Udah siap gitu teman-teman buat kerja gitu ya. Jadi aku mau bikinin minum dulu. Padahal tadi tuh aku niatnya itu pengen ngejemur pakaian gitu loh teman-teman, tapi anak-anak itu ngereok pagi-pagi. Alhasil aku ngurusin mereka dulu, terlena ngurusin mereka, Pak Tukang udah datang padahal pakaian belum aku jemur. Jadi udah aku bikinin minuman dulu aja buat Pak Tukang, terus itu juga buat Pak suami, satunya juga buat aku ya teman-teman. Biar apa ya, biar semangat gitu ya teman-teman menjalani hari-hari, dan juga biar kayak lebih apa ya, lebih fresh aja pikiran gitu teman-teman, dan juga mood bakalan bagus gitu. Pak Tukang itu dia itu emang nggak mau minum kopi saset gitu ya, atau teh. Dia juga kurang suka kalau teh panas gitu. Jadi dia itu memang selalu mintanya itu kopi panas gitu teman-teman. Palingan nanti kalau misalnya siang-siang, kalau misalnya bukan es teh ya sirup gitu ya. Kalau nggak kayak Nutrisari gitu teman-teman, yang sasetan itu loh teman-teman. Nah itu kan juga bisa ya, itu juga segar banget kalau dipakein es gitu di siang hari. Nah di sini aku bikin kopi semuanya pakai air panas ya teman-teman. Itu aku juga bikin kopi punyaku, airnya nggak terlalu banyak biar lebih berasa gitu ya, biar lebih pekat gitu teman-teman rasanya gitu ya, biar lebih mantep deh pokoknya. Kalau misalnya kopi cappuccino itu emang enaknya itu airnya itu agak sedikit ya teman-teman, tapi kadang itu suka ngerasa nggak puas gitu ya kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak itu kadang itu juga kurang manis gitu sih. Oke, ini bikin kopinya udah beres nih teman-teman. Sekarang aku tuh mau lanjut buat bikin cemilannya, atau masukin cemilannya ke dalam piring. Ini aku ada beli gorengan gitu tadi ke warung gorengan gitu ya teman-teman. Jadi kadang tuh ya kalau nggak cemilannya gorengan, ya kadang itu roti gitu ya. Pokoknya ya tergantung aja gitu teman-teman. Oke, di sini aku lanjutin buat ngejemurin pakaian aku. Padahal ini tuh cucian aku yang udah aku cuci dari tadi malam ya teman-teman. Ini tuh sekarang kalau nyuci pun jam apa ya, dijemurin siang-siang gitu atau setengah hari itu tetap bakalan kering ya. Karena memang cuaca itu kan lagi bener-bener panas-panasnya gitu ya. Bahkan aku kadang tuh suka nyuci di siang hari gitu teman-teman. Kalau misalnya di malam hari kadang aku nggak sempat. Kadang tuh kalau misalnya pas Pak Tukang nggak masuk kerja gitu ya. Nah kadang aku juga suka nyuci di siang hari gitu, karena kadang kayak apa ya, kayak ragu gitu mau nyuci gitu kan. Alhasil di siang harinya aku malah pengen nyuci gitu, jadi tetap aja aku cuci. Dan habis zuhur kadang baru aku jemurin, ya itu tetap kering aja gitu ya, karena memang cuaca itu mungkin bener-bener panas banget gitu ya. Jadi ya walaupun udah setengah hari dijemurin gitu, ya tetap aja sore itu udah kering semuanya. Oke teman-teman, di sini lanjut. Ini tuh ada tukang bangunan ya yang datang. Nah ini tuh lagi ngantarin seng. Di video sebelumnya kan aku juga udah bilang ya teman-teman, kalau misalnya sengnya atau atapnya tuh masih kurang gitu ya, sekitar setengah kodi. Dan ini tuh sekalian dipesan gitu ya. Ini ada juga pesan buat apa sih namanya, elbow ya kalau nggak salah itu namanya teman-teman, itu buat sambungan pipa gitu. Terus ini ada seng, terus ada juga lem gitu ya, lem buat pipa gitu ya. Pokoknya buat keperluan-keperluan yang kurang-kurang sih teman-teman. Nah ini tuh untuk sengnya itu tuh per kodinya itu sekitar 55.000 ya kalau nggak salah inget. Dan di sini aku lanjutin buat masak. Ya salah, kalau misalnya apa ya, sengnya itu kalau nggak salah 65 ya teman-teman, satu lembar gitu ya, lupa deh aku. Nah di sini aku lanjutin buat masak nih teman-teman ya, masak menu yang simple-simple aja seperti biasalah ya. Ini tuh aku pakai kelapa asli ya teman-teman, itu tadi aku parut gitu ke rumah kakak ipar aku sebentar. Dan di sini aku tuh nggak pakai semuanya gitu ya, kelapa yang aku parut tadi aku sisain sedikit, karena kalau dipakai semuanya takutnya kayak bakalan terlalu kental gitu loh teman-teman. Makanya di sini aku sisain gitu ya sedikit. Ya pengennya tadi sih dibagi dua teman-teman, tapi menurut aku kayak kurang juga gitu ya. Alhasil ya udah deh aku sisain sedikit aja. Ini tuh si kelapanya aku blender ya teman-teman, biar apa, biar dia tuh halus, terus juga bakalan lebih pekat gitu ya untuk si santannya. Pokoknya kalau misalnya kita itu pengen masak gitu ya, dan santannya itu memang bagusnya itu di blender gitu untuk si apa namanya, kelapanya gitu ya teman-teman. Itu benar-benar bikin pekat banget gitu loh untuk si santannya. Jadi ya benar-benar bagus lah gitu ya, mungkin karena dia itu udah halus gitu, terus kita merasnya juga itu tuh lebih enak gitu.
Nah ini dia bumbu-bumbunya ya seperti biasa ya teman-teman, kayak bawang merah, bawang putih gitu ya, terus juga cabai, kunyit, kemiri gitu, pokoknya ya bumbu-bumbu gulai lah teman-teman. Terus juga aku kasih serai gitu ya pastinya biar lebih sedap gitu. Ini aku cuman pakai cabai rawit doang ya, aku nggak tambahin cabai merah, makanya warnanya kayak gini. Tapi tadi aku bikin kunyitnya itu ya agak lumayan gede lah gitu teman-teman, biar dia itu nggak pucet ya untuk si kuahnya. Kalau misalnya masak santan-santan itu jangan lupa untuk diaduk-aduk terus, biar apa, biar nggak pecah santan ya teman-teman. Karena kalau misalnya ditinggal-tinggal gitu ya, apalagi apinya besar dan ditinggalnya itu lama, takutnya nanti santannya pecah dan itu rasanya bakalan nggak enak gitu ya. Jadi kalau misalnya masak bersantan kayak gini tuh harus selalu dipantau. Pokoknya sebelum bahan-bahannya itu pada masuk semua itu tuh harus bener-bener dipantau gitu teman-teman, karena takutnya itu nanti bakalan pecah santan gitu. Nah ini tuh pas lagi aku ngaduk-ngadukin santannya, aku tuh keinget ya ampun ternyata ikannya belum aku goreng gitu. Karena ini tuh aku mau masak gulai ikan sungai ya teman-teman, dan ikan sungai yang aku mau masak itu ikan sungai yang banyak banget tulangnya gitu ya. Jadi untuk lebih enak gitu ya makannya, biar nggak terlalu banyak banget tulangnya. Di sini aku goreng dulu ikannya teman-teman, jadi nanti baru aku cemplungin gitu ke dalam kuah gulainya. Tapi nggak semuanya aku goreng ya, karena memang ada beberapa ikan itu tuh ikan yang nggak banyak tulang gitu. Jadi sini yang aku yang aku goreng itu ya ikan-ikan yang memang banyak tulangnya. Dan ini santannya udah mateng nih teman-teman, udah mendidih, udah harum juga. Aku masukin aja kacang panjangnya. Aku masaknya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman kacang panjangnya, karena memang segitulah adanya gitu ya. Takutnya kalau dimasak banyak-banyak juga ntar malah nggak habis gitu kan. Apalagi ini ada campurannya ikan gitu ya. Jadi ya udah secukupnya aja, buat pelengkapnya aja gitu ya, biar ikannya tuh nggak kesepian. Nah jangan lupa untuk ikannya itu dibalik ya teman-teman biar kering. Terus juga ini santannya itu sebenarnya udah bisa ditinggal ya kalau misalnya udah dikasih bahan-bahan kayak gini. Tapi ya jangan ditinggal terlalu lama, karena itu masih bisa gitu ya buat pecah santan. Kalian pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Ada nggak nih menunya yang sama kayak aku yang masak bersantan-santan? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Kalau aku mah masak-masak bersantan gini jarang ya, karena keseringan itu masaknya itu persambelan. Oh ya, kemarin itu juga ada yang nanya sama aku, Bun nggak pernah bikin semur jengkol ya katanya gitu ya. Mungkin itu tuh kayak penonton aku yang baru-baru sekarang gitu. Padahal kalau sebelum-sebelumnya kan aku sering banget ya teman-teman bikin semur jengkol. Sekarang-sekarang ini aja yang udah kayak nggak pernah bikin semur jengkol gitu ya, karena memang lagi nggak pengen gitu. Nanti kalau misalnya pas pengen bikin semur jengkol ya aku bakal bikin lagi gitu. Oke, ini ikannya udah mateng, udah kering. Langsung aja aku masukin ke dalam wajannya. Terus aku juga masukin ikan sisaan tadi. Dan di sini jangan lupa buat ditambahin garam, ditambahin micin juga biar lebih sedap. Terus aku juga kasih roiko ya teman-teman, biar kayak lebih gurih aja gitu. Oke, ini bumbu-bumbunya udah, walaupun ini tuh belum pas ya teman-teman bumbunya, karena kan itu juga kuahnya masih banyak ya. Kalau misalnya untuk merasakan pas ya atau enggaknya itu udah menjelang mau mateng baru dicicip lagi. Kalau misalnya udah pas ya tinggal dimatiin kompornya, kalau misalnya masih kurang tinggal ditambah-tambahin gitu. Pokoknya kalau pas masih baru-baru mateng gini, baru-baru mendidih gini untuk kuahnya itu jangan terlalu dimasukin banyak bumbu ya, takutnya nanti malah keasinan. Nah di sini sambil nungguin si gulainya itu mateng, aku juga sambil nyicil ya teman-teman buat bersih-bersihin kompor. Karena kan tadi habis ngegoreng ikan ya, jadi sedikit banyak itu ada cipratan minyak. Jadi ya udah di situ aku beresin dulu biar nanti tuh nggak terlalu banyak lagi yang harus dielap-elap. Oke deh teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah ini tuh udah mateng. Masya Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya ya teman-teman. Akhirnya udah mateng nih teman-teman menu kami hari ini. Gulai ikan plus kacang panjang. Wah, menu kayak gini aja tuh udah bener-bener bikin lahap makan ya teman-teman. Aduh, bener-bener sedep banget sih. Next di sini aku mau beresin cucian piring aku nih teman-teman. Itu cucian piring aku yang aku cuci kemarin sore, baru sempat aku beresin sekarang. Karena memang tadi aku tuh ngejarin buat masak dulu ya, biar nanti tuh udah agak legaan. Makanya tadi aku biarin dulu cucian piringnya itu numpuk. Dan sekarang baru deh aku sempat buat beresin ya teman-teman, biar lebih lega juga dapur aku kalau misalnya ini tuh semua udah pada diberesin. Kalian bisa lihat kan ya, ini tuh cucian piring aku tuh lumayan banyak teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener butuh
butuh kesabaran juga buat menatanya gitu ya, apalagi rak ini tuh sempit atau kecil gitu. Kemarin itu ada yang nanya beli rak plastik ini tuh di mana. Aku belinya itu di toko perabotan ya teman-teman. Itu dulu buat tempat pakaiannya si Twin pas mereka itu bayi, dan udah sekarang kan udah nggak kepakai, makanya aku alih fungsikan aja. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu. Dan untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye.